Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Sirait dengan NIM 25051021221. Di sini saya akan membuat video untuk cara cara menginstal aplikasi software tambahan setelah melakukannya install ulang. Untuk tipe install ulangnya ini saya menggunakan Windows 10. Saya menginstal ulangnya menggunakan VirtualBox. Dan untuk hasil tampilan Windows 10 adalah seperti berikut. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana fungsi driver itu berfungsi, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana driver itu terinstall atau tidak. Dan juga saya akan saya akan menjelaskan bagaimana cara membagi partisi pada komputer, dan juga saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat komputer dengan awet untuk masa penggunaannya itu dengan waktu yang lama. Untuk cara installnya, pertama kita harus menghubungkan internet terlebih dahulu agar kita dapat menginstal aplikasi yang kita gunakan. Untuk aplikasi yang kita install itu contohnya adalah Google Chrome. Pertama saya akan menginstalnya. Untuk aplikasi yang kita install itu kita buka melalui Microsoft Edge. Kita ketikkan download aplikasi Google Chrome. Kita buka. Untuk webnya kita bebas milih dimana kita mendownload aplikasi Google Chrome-nya. Jadi saya memilih untuk yang di bagian web ini aja. Kita klik 2 kali. Kita klik untuk yang bagian kita cari untuk filenya ada, kita cari di web yang lain. Kita untuk web aplikasi downloadnya ini sudah ada tersedia, langsung kita klik download saja. Untuk file aplikasi Google Chrome-nya sudah terinstall ya. Lalu kita klik 2 kali untuk membuka otomatis file yang sudah terinstall. Kita klik 2 kali. Kita bisa memilih change when this notification. Ini fungsinya agar aplikasi Google Chrome ini tidak terlalu berat untuk laptop kita. Kita klik yes. Untuk ya berikut inilah tampilan
untuk proses install aplikasinya. Ya, untuk aplikasi Google Chrome-nya sudah terinstall seperti pada tampilan, otomatis sudah berada di desktop laptop saya ini. Kita juga bisa mendownload aplikasi tambahan, bisa melalui aplikasi Google Chrome atau melalui Microsoft Edge. Berikutnya saya juga akan mendownload aplikasi tambahan, contohnya aplikasi WinRAR. Kita bisa ketikkan di kolom pencarian aplikasi WinRAR. Kita bisa yang ini, untuk webnya kita pilih yang ini, to down. Kita scroll ke bawah, klik tombol dapatkan versi yang terbaru. Kita scroll ke bawah, untuk ukurannya sekitar 3,6 MB saja. Kita klik unduh. Otomatis filenya sudah terdownload. Itu aplikasinya file aplikasinya sudah siap terdownload. Kita buka, kita klik 2 kali untuk agar terinstall otomatis. Kita tunggu. Selanjutnya kita scroll ke bawah, lalu kita klik install. Kita tunggu. Kita
kita bisa menceklis untuk tambahan keperluan yang kita sesuai inginkan. Setelah kita klik OK. Kita klik done. Untuk aplikasi WinRAR sudah terinstall ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana fungsi driver pada komputer. Fungsi driver komputer itu adalah sebagai perantara atau penerjemah antara perangkat keras dengan sistem operasi atau iOS menggunakan iOS dan aplikasi untuk berkomunikasi dan mengontrol perangkat seperti kartu grafis, printer, atau keyboard agar berfungsi dengan benar dan menyediakan fungsi penuh dan bekerja secara optimal. Selanjutnya saya akan memberitahu cara bagaimana driver itu terinstall atau tidaknya pada laptop kita setelah melakukannya install ulang dengan tombol Windows X. Kita klik device manager. Saatnya kita tunggu. Tanda bahwa driver pada komputer itu yang terinstall atau tidak itu adanya. Untuk yang tidak terinstall itu adanya tanda seru kuning seperti berikut. Ini tandanya bahwa drivernya tidak terinstall. Untuk yang lain ini tidak ada tanda seru karena itu drivernya sudah terinstall. Untuk cara installnya ini juga bisa menggunakan flash disk atau mendownload dari Google Chrome. Sekarang juga saya akan membagikan cara membagi partisi pada komputer kita. Kita klik Windows X, kita klik disk management. Saya akan membagi partisi pada komputer saya ini. Saya akan membagi dari lokal C menjadi lokal, menambahkan partisi yaitu lokal D atau lokal E. Kita klik dua di sini, bagian sini. Kita klik change the driver. Selanjutnya kita change. Pertama-tama kita membaginya terlebih dahulu. Baru kita akan membuat nama untuk penyimpanannya. Kita klik dua, kita klik sharing volume. Untuk di sini kita buat di angka 2 saja. Kita klik sharing. Kita tunggu hingga terbagi. Ya, untuk partisi sebelumnya itu di 49 GB. Setelah saya bagi menjadi di bagian 20 GB. Sekarang kita akan memberi namanya untuk partisi lokal D atau lokal E. Kita klik dua kali pada penyimpanan sini, baru kita klik new simple volume. Kita klik next. Kita klik next lagi. Untuk tipe penyimpanannya kita buat bisa di lokal E atau di lokal B, tergantung sesuai kebutuhan kita. Jadi saya akan membuatnya di lokal E saja. Kita klik next. Kita klik next. Kita klik next. Finish. Untuk partisinya sudah otomatis terbuat ya. Kita bisa mengeceknya dari Windows File Explorer. Kita klik bagian disk PC. Untuk partisi E nya sudah ada pada sini ya. Dan sekarang juga saya akan menjelaskan bagaimana cara kita merawat komputer kita itu agar pemakaian laptop kita itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang pertama itu saat kita menggunakan laptop, kita harus
menggunakannya tidak dalam pemakaian dalam mengisi daya, soalnya akan membuat baterai laptop kita itu rusak. Juga untuk selanjutnya kita juga harus membersihkan sistem laptop kita itu, karena mungkin dalam pemakaian kita itu kita tidak terlalu melihat di bagian sistem kita itu apakah sistem kita itu kena debu atau kena kotor. Selanjutnya kita juga perlu membersihkan file-file yang tidak berguna dalam laptop kita itu. Yang tidak kita gunakan itu, file-file yang tidak berguna itu sebaiknya kita hapus, karena juga akan memperlambat sistem kerja laptop kita. Juga untuk merawat komputer kita itu kita menggunakannya jangan terlalu panas juga, karena harus dalam posisi menggunakan laptop kita itu sebaiknya kita mengasih ruang untuk kipas laptop kita itu, karena kalau terlalu rapat kipas kita itu untuk sistem komputer kita itu akan mempengaruhi ruang kipasnya, karena akan membuat laptop kita itu cepat panas. Untuk video yang saya sampaikan ini semoga kita dapat mempelajarinya dan dapat juga menjadi ilmu untuk kita semua. Sekian dari video saya. Terima kasih.